Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Ana dan rekan saya Dayat. Gimana kabar kakak-kakak hari ini? Semoga kakak-kakak pada sehat semua ya. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan membahas tentang peran bimbingan konseling di sekolah. Nah kakak-kakak, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kak Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan bahas tentang peran bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan dari topik peran bimbingan dan konseling di sekolah yaitu memahami eksistensi bimbingan dan konseling dalam membantu mendirikan serta mengoptimalkan kemampuan peserta didiknya. Tapi ini perlu dibahas karena masih ada sebagian peserta didik yang belum memahami peran guru bimbingan dan konseling dalam membantu mengoptimalkan kemampuan peserta didiknya pada 4 bidang kehidupan, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Hal lain yang mendukung perlunya topik ini karena sering ada kekeliruan pemahaman antara bimbingan dan konseling dengan bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan keduanya adalah dua hal yang berbeda, di mana bimbingan dan konseling itu adalah berupa bantuan yang diberikan pada peserta didiknya untuk membantu menuntaskan masalah. Sedangkan kalau bimbingan teknologi informasi komunikasi adalah bimbingan yang diberikan pada peserta didik agar peserta didik memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nah, jadi jangan keliru lagi ya, bimbingan dan konseling itu berbeda dengan bimbingan teknologi informasi komunikasi. Baik, itu penjelasan yang telah disampaikan oleh saudara Dayat. Selanjutnya, agar kakak-kakak lebih paham tentang BK, yuk kita bahas lebih detail lagi. Apa itu BK dan seperti apa bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Jadi, BK adalah layanan bantuan untuk peserta didik agar mandiri dan berkembang secara optimal. Perkembangan secara optimal ini ditunjukkan dari berbagai bidang kehidupan yang ada pada diri peserta didik, yaitu di bidang pribadi, bidang sosial, belajar, dan bidang karir. Nah, BK juga bukan merupakan mata pelajaran, melainkan BK adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Oleh karena itu, guru BK di sekolah dapat dijadikan sebagai sahabat siswa, artinya siswa dapat menceritakan berbagai hal yang mengganggu pikirannya kepada guru BK, karena guru BK akan berusaha membantu siswa untuk menyelesaikan masalah peserta didik. Yuk kita lanjut, seperti apa sih tujuan BK? Jadi tujuan BK itu yang pertama adalah agar siswa memahami diri dan lingkungannya. Jadi memberikan pemahaman kepada peserta didik agar peserta didik memahami kondisi dirinya serta kondisi lingkungannya. Yang kedua adalah mengembangkan potensi diri. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang siswa masih memiliki berbagai potensi diri yang belum dikembangkan. Nah, disinilah BK memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi diri yang belum terungkap dari siswa. Yang ketiga adalah memandirikan siswa. Dalam hal ini berarti bahwa guru BK berupaya agar siswa-siswinya dapat hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, termasuk pada konselor yang dapat mengambil keputusan sendiri. Yang keempat adalah memecahkan masalah. Artinya, di sini BK membantu siswa agar dapat memahami apa sih masalah yang sedang dihadapinya, bagaimana cara dia mengatasi masalah tersebut. Di situ guru BK berupaya menemukan solusi-solusi masalah yang sedang dihadapi. Namun di sisi lain, guru BK sering disebut guru killer, sehingga guru BK sering dianggap sebagai polisi sekolah oleh siswa yang tugasnya memarahi dan menghukum siswa, dan pada akhirnya mereka membuat kesimpulan bahwa siswa yang datang ke BK adalah siswa yang nakal, di mana siswa tersebut telah melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Asumsi tersebut adalah asumsi yang salah terhadap BK. Karena tugas dan fungsi guru BK itu adalah membantu siswa mengatasi masalah seperti masalah pribadi yang dimana masih kurang percaya diri, kehidupan sehari-hari tidak efektif, dan sulit menerima kenyataan.
Yang kedua adalah sosialnya, seperti konflik dengan teman, bullying, sulit menyesuaikan diri. Selanjutnya, bagaimana guru BK membantu memecahkan masalah yang akan dilanjutkan oleh saudara Dayat? Baik, saya akan melanjutkan dari saudari saya Ana. Bagaimana guru bimbingan dan konseling membantu memecahkan masalah? Adalah konselor atau guru bimbingan dan konseling memberikan layanan atau bimbingan dan konseling yang dapat membantu kakak-kakak semua dalam memecahkan masalah menuju pengembangan diri secara optimal, yaitu dengan cara memberikan layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu layanan bimbingan klasikal, kedua layanan konseling individual, tiga layanan bimbingan kelompok, dan yang keempat itu layanan konseling kelompok. Dan masih ada berbagai layanan lainnya yang memungkinkan untuk bisa membantu Ananda semua dalam memecahkan masalah. Di sini juga saya akan menyebutkan beberapa fungsi bimbingan dan konseling, di antaranya pemahaman. Artinya guru bimbingan dan konseling berupaya agar peserta didik memiliki pemahaman, keterampilan, dan kecakapan dalam hidup. Yang kedua, pencegahan. Artinya guru bimbingan dan konseling mencegah terjadinya masalah-masalah yang mungkin nanti akan dihadapi para peserta didik. Yang ketiga, pengentasan adalah membantu mengentaskan masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didiknya. Yang keempat, pengembangan. Artinya di sini guru bimbingan dan konseling membantu siswa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kelima, pemeliharaan. Artinya di sini guru bimbingan dan konseling membantu memelihara keterampilan yang sudah dimiliki siswa agar tumbuh dan berkembang menjadi keterampilan hidup yang dapat bermanfaat untuk kehidupannya. Melalui fungsi bimbingan dan konseling tersebut, maka setiap peserta didik yang diberikan layanan bimbingan dan konseling akan dirahasiakan informasinya pribadinya, serta terima dengan sukarela dan terbuka oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, jadi untuk Ananda semua jangan sungkan ya untuk bercerita dan konsultasi kepada guru bimbingan dan konseling, karena di sini guru bimbingan dan konseling berupaya membantu mengentaskan masalah Ananda semua, mulai dari masalah yang ringan, sedang, ataupun pada masalah yang sulit. Jadi kami sangat terbuka menerima Ananda semua ya di sini. Baik kakak-kakak, itulah penjelasan dari kami tentang peran bimbingan konseling di sekolah. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.